Tumbuhkan cintaku padamu, tumbuhkan cintaku pada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Itulah Yasin, itulah Yasin. Siapa itu? Orang yang sudah bisa menyatukan Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, satu kesatuan dalam dirinya. Orang yang sudah bersahadat dengan pengertian yang sebenarnya, bukan sekedar ucapan membaca syahadat. Banyak orang yang puas membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak mengalami pengalaman syahadat. Syahadat semacam itu tidak ada getarannya, tidak ada energinya. 1000 kali kita mengucapkan kalimat itu, lurus-lurus saja, tidak mengubah kesadaran kita. Tapi syahadat yang berbentuk pengalaman, dibimbing oleh seorang Yasin. Kita tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sudah menjamin. Seorang sahabat pertama bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku hidup sejaman dengan engkau, dan aku beruntung karena mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu. Apa kata Rasulullah? Jauh lebih beruntung lagi umatku. Jauh lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Yasin selalu ada setiap zaman. Makanya Allah menjamin dalam hadis qudsi, para waliku ada di bawah naunganku, dan tidak ada yang menyentuh seorang wali tanpa seizinku. Karena kewalian tidak mungkin ditampakkan kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Dan kewalian bukan soal pakaian. Kewalian bukan soal etnis. Kewalian bukan soal bangsa. Tapi kewalian adalah hak prerogatif Allah bagi siapa saja yang diutus untuk mengantarkan hamba-hamba Allah kepada Dia. Yasin. Makanya dikatakan dalam ayat berikutnya, wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Siapa sesungguhnya Yasin itu? Dan siapa itu Quran? Begitu kita mendengar kata Quran, yang terpikir adalah tulisan. Padahal Quran ada dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ada yang namanya Quran Qadim, dapat dibaca tanpa ditulis. Dan Quran itulah matahari sejati yang ada pada diri setiap manusia. Kitab itulah yang disebut dengan wahudan wa nurun. Itulah Quran kebijaksanaan. Maka lihat, mohon maaf, tanpa merendahkan, banyak orang pinter baca tulis Quran tapi tidak bijaksana. Karena kebijaksanaan tidak akan pernah lahir lewat cara itu. Kebijaksanaan hanya lahir saat orang itu bisa menyaksikan Quran sejati dalam dirinya. Iqra kitabaka, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kitab sejatimu itulah juru hisabmu, itulah juru pembimbingmu. Baca kitabmu itu, itulah Quran yang mengandung kebijaksanaan. Makanya jangan heran kalau orang tua kita, leluhur kita di masa lalu menjadi orang-orang yang bijaksana. Mungkin tidak sepandai kita baca Qurannya sekarang. Tajwidnya kadang-kadang banyak salahnya, makhrajnya tidak sehebat kita, bahkan lagunya tidak semerdu kita, tapi budi pekertinya, akhlaknya, karena mereka sudah berhasil membaca kitab sejati dalam dirinya. Itulah wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya Anda adalah para utusanku, kata Allah. Jadi siapa para utusan Allah itu? Gelar kerasulan, titik sampai Nabi Muhammad. Tidak ada lagi gelar kerasulan setelah itu. Tapi tugas-tugas kerasulan tidak akan pernah berhenti. Maka Nabi Muhammad mengatakan al ulama warasatul anbiya. Tugasku dilanjutkan oleh para ulama. Mereka yang mewarisi ilmuku. Ulama ada batasannya, yang mewarisi ilmunya para nabi. Itulah sin masa kini. Jadi siapa ulama sesungguhnya? Yang sudah menyaksikan sin dalam dirinya. Yang sudah menyaksikan Nurullah, Nur Muhammad dan Nur Insan nyata senyata-nyata dalam dirinya. Yang sudah terang benderang kolbunya. Itu yang harus kita cari. Itulah sin masa kini dan selalu akan ada di setiap zaman. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siapa mursalin itu? Siapa mursalin? Ala siratim mustaqim. Mereka yang senantiasa berdiri di jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus?
Syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa mereka itu? Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang yang dianugerahi nikmat dalam Quran cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Masuk aja kita ke satu golongan dari salah satu yang 4, sudah luar biasa. Masuk saja salah satu golongan dari yang 4 itu luar biasa. Apalagi kalau bisa jadi solihin, jadi syuhada, jadi siddiqin. Insya Allah sekaum dengan para nabi. Jangan cuma ngaku saja, saya umatnya Nabi anu, tapi kita tidak pernah merasakan pengalamannya mereka. Umatnya Nabi Musa di Quran, ketika disuruh beriman kepada Allah, Allahnya Musa, apa yang dikatakan umatnya Nabi Musa? Ya Musa, bagaimana aku bisa iman pada Allah Tuhanmu? Kalau yang boleh melihat cuma engkau, aku juga pengen melihat Musa. Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah. Wa idh qultum ya Musa lanu minalaka hatta naroh jahrotan fahodathum musaiqah summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Kemudian mereka mengalami pencerahan dan saat itu mereka dibangkitkan dari kematiannya, kematian jiwa, dan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Syukur itu artinya terbuka, lawannya daripada kufur. Kufur artinya tertutup, syukur artinya terbuka. Ala syirati mustaqim. Lihat ayat berikutnya. Litundiro kaumamma undiro abauhum fahum ghafilun. Tugasnya para utusan itu apa? Memberi peringatan kepada kaum yang mungkin oleh bapak-bapak mereka tidak diberi peringatan. Lalu mereka menjadi orang-orang yang lalai kepada Tuhan. Lalai kepada Tuhan artinya apa? Tidak bisa ingat kepada Allah. Gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Allah. Itu tugas utama para rasul. Litundiro kaumamma undiro abauhum fahum ghafilun. Itu tugasnya. Ngasih tahu orang-orang yang lalai kepada Allah. Kenapa orang lalai pada Allah? Karena tidak bisa mengingat Allah. Kenapa tidak bisa mengingat Allah? Belum tahu dan kenal kepada Dia. Makanya di Quran dinyatakan, innalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman itu siapa? Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, yang kolbunya sudah tentram. Karena apa? Bizikrillah, karena dia bisa mengingat Allah. Siapa yang bisa mengingat Allah? Yang sudah tahu dan kenal. Makanya iman, kata Nabi, al-iman tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kolbu, baru mewujud menjadi ikrar dalam lisan dan perbuatan. Makanya dalam tradisi leluhur kita ada namanya dharma bakti, ada yang namanya dharma suci, ada yang namanya dharma agung. Dharma bakti artinya apa? Dharma bakti artinya kita memiliki guna buat diri sendiri, buat keluarga, orang-orang yang terdekat. Dharma suci, kalau kita sudah berguna diri kita buat bangsa dan negara. Dharma agung, kalau kita sudah berguna untuk seluruh makhluk, yang hidup, yang gak hidup, yang nampak, yang gak nampak. Jadi saya tunjukkan kepada murid-murid saya saat perjalanan kemarin, bagaimana semesta itu begitu bersahabat pada orang-orang yang mampu menebarkan cahaya pada semesta. Bagaimana semesta itu memanjakan kita kalau kita mampu memberikan segehan kepada semesta. Makanya mereka yang sudah punya cinta kasih yang luhur, sudah dharma agung, mereka itu mencintai semuanya, bukan sekedar yang hidup, yang tidak hidup, bukan sekedar yang nampak, yang tidak nampak. Makanya sering membuat hubungan, ngasih hadiah Al-Fatihah buat para leluhur semuanya. Semua makhluk di semua tingkatan, di semua ruang, di semua waktu. Karena mereka tidak mati, mereka hidup.
Luar biasa. Itulah cinta kasih. Welas asih yang sudah muncul karena apa? Sudah mendapatkan sinar matahari ruhani dari dalam. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi Yasin itu adalah para mursalin, para utusan Tuhan. Kenapa? Ala siratim mustaqim, karena mereka berjalan di jalan siratal mustaqim. Litundiro qaumama undiro abauhum fahum ghafilun. Tugas mereka mengingatkan orang yang lalai kepada Tuhan. Bagaimana yang lalai pada Tuhan dikasih ceramah? Bagaimana orang lalai kepada Tuhan dikasih tabligh akbar? Gak cukup. Kelalaian tidak cukup dengan ceramah. Kelalaian hanya bisa diselesaikan kalau mereka dikenalkan kepada diri sejatinya mereka masing-masing. Disitulah pentingnya kita tahu cara meniti ke dalam diri. Yasin bukan untuk pengantar orang mati. Surah Yasin untuk mengantarkan kita supaya bisa mati. Jangan nunggu dibacakan surah Yasin saat kita mati. Bacalah sekarang surah Yasin, tangkap pesan-pesannya supaya kita bisa mati. Karena tugasnya surah Yasin adalah wa ilaihi turja'un, supaya kita pulang ke kampung asal kita dengan selamat. Itulah pesan surah Yasin. Itu pesan sholawat. Jadi sholawat itu adalah jeritan batin kepada Tuhan, kepada Allah. Kerinduan sang jiwa kepada sang maha jiwa. Diwujudkan dengan kerinduan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bisa mengantarkan kita supaya menemukan sang maha jiwa. Sedikit sekali orang yang sadar bahwa sesungguhnya kita harus mencari sin itu. Supaya kita bisa mengetahui sosok diri kita yang sesungguhnya, diri sejati kita. Itulah pesan yang disampaikan surah Yasin. Yasin adalah pembuka iman. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah menyatakan, aku akan angkat, yarfa'illah, aku akan angkat dengan diriku sendiri. Siapa? Orang-orang yang beriman. Wallazina utul ilma darajah, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Janji Allah, hanya dua yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, yang beriman dan yang berilmu. Bukan orang yang mengaku beriman. Karena iman itu ada cirinya. Mengaku beriman boleh. Di Quran dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan orang-orang yang itu mengaku juga beriman kepada akhirat. Wa ma hum bimuminin. Sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha wallatina amanu. Mereka hendak menipu orang-orang yang beriman sebenarnya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya mereka tuh menipu dirinya sendiri, cuman mereka tidak sadar. Makanya lihat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam kalbu mereka ada penyakit dan akan ditambah penyakitnya. Siapa yang menambah penyakit? Dirinya sendiri. Karena apa? Mengaku beriman itu sungguh sangat mudah. Tetapi menjadi orang yang beriman sesungguhnya tidak semudah itu. Kita lihat perjalanan Nabi Musa. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143, saya ulang-ulang di setiap pencerahan saya. Nabi Musa saat itu berteriak kepada Allah, ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku dengan matamu yang itu. Tapi lihatlah
ke puncak kesadaranmu. Lihatlah ke gunungmu. Lihat ke dalam. Seperti yang sudah aku ajarkan pada Muhammad Rasulku. Dia bertemu dengan aku di Sidratil Muntaha. Di puncak kesadaran. Bukan di sebuah ruang yang terkungkung oleh waktu. Ruang yang terkungkung oleh waktu. Bukan. Karena setiap ruang dan waktu yang mengkungkung, pasti yang dikungkung adalah materi. Pertemuan denganku bukan di sebuah ruang. Karena aku tidak terjebak oleh ruang dan waktu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bahkan kamu bisa melihat dan menyaksikanku kapan saja kamu mau. Indah Sidratil Muntaha. Asal melihatnya di puncak kesadaran. Di puncak kesadaran. Indah Jannatul Ma'wa. Di situ ada taman surga. Idyaksa sidrati mayaksa. Saat puncak kesadaranmu ditutup. Saat puncak kesadaranmu ditutup. Makanya selama kita masih berisik, melihat keluar, menolak perbedaan, ngerecokin orang lain, usil sana, usil sini, menjas sana, menjas sini, alergi terhadap perbedaan. Selama itu pula Sidratil Muntaha tidak akan pernah menjadi milik kita. Karena Sidratul Muntaha itu harus ditutup oleh sesuatu yang menutupinya. Tutup rapat, pandang ke dalam dirimu. Berhenti menjas orang lain. Apa lanjutan ayat itu? Kamu tidak akan sanggup melihatku Musa. Tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu. Ketika puncak kesadaranmu masih tetap diam sebagaimana adanya. Apa kata Allah? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Saat itu Tuhan bertajali, menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Lalu Musa jatuh pingsan. Puncak kesadarannya pun hancur luluh. Apa yang terjadi? Itulah momen yang sangat penting. Lalu Musa berkata, Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku datang padamu ya Allah. Dan inilah awal aku beriman. Seorang Musa mengawali iman saja sedemikian luar biasa perjalanannya. Itu baru awal iman. Belum jadi orang beriman. Wa ana awwalul mu'minin. Kok kita ujug-ujug ngaku jadi orang beriman? Kapan awalnya? Padahal di Quran dikatakan alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ciri orang beriman kata Allah, tentram kolbunya. Tentram kolbunya. Padahal kita ngakunya orang beriman, tapi kolbunya masih tidak pernah damai. Pikirannya masih simpang siur. Orang lain bahagia, kita yang sedih. Orang lain punya TV baru, kita yang merana di kamar sendirian. Orang lain punya mobil baru, jalan-jalan, kita yang mendoakan orang lain supaya enggak. Aneh. Tidak punya rasa kemanusiaan, tidak suka orang lain bahagia, tapi ngakunya orang beriman. Kan aneh. Seorang Musa saja tidak mengatakan aku sudah beriman setelah melewati fase itu, baru wa ana awwalul mu'minin. Nabi Ibrahim juga begitu. Saat Nabi Ibrahim menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sudah menyatakan hidupku, matiku, ibadahku, sholatku semua untukmu ya Allah. Sudah selevel itu, tidak berani menyatakan diri muslim. Nabi Ibrahim cuma mengatakan wa ana awalul muslimun. Inilah awal aku menjadi seorang muslim. Keren banget. Pelajaran yang diajarkan para leluhur kita. Begitu tawadu dan rendah hati. Kita mohon maaf. Ujug-ujug ngaku aja jadi orang beriman. Kapan mulai terbuka penglihatan kolbumu kepada Tuhanmu? Sudah tahukah diri sejatimu? Sedangkan di Quran dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ciri orang beriman kata Allah, sholatnya khusyuk. Sholatnya ingat kepada Allah.
Kalau orang beriman itu sholatnya khusyuk dan ingat kepada Allah, berarti orang yang sholatnya gak khusyuk dan gak ingat kepada Allah, kan tidak layak mengaku sebagai orang yang beriman. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Makanya pantas kalau Allah menyatakan, aku akan angkat derajat orang beriman dan berilmu. Dua yang akan diangkat oleh Allah, orang yang beriman dan berilmu. Hati-hati, ilmu itu cuma satu sebetulnya. Ilmu itu awalnya cuma satu, yaitu ilmu mengenal Tuhan. Makanya Nabi mengatakan, makrifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Kalau akal pikiran ini menjadi sumber agama, kalau sudah diterangi oleh cahaya ma'rifatullah, makanya kuncinya adalah ma'rifatullah. Naik kelas musyahadatullah, naik kelas mukasyafatullah, baru tingkatan terakhir namanya mahabbatullah. Itu urutannya sudah semacam itu yang diajarkan para leluhur kita. Judulnya juga 4M. Keren banget sebetulnya kalau kita sadar.